Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi tanya jawab bersama Nyai Ratu ya. Tapi sebelum kita membahas satu persatu pertanyaan dari kalian, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel ya, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Serta jangan lupa follow juga Facebook Furi Harun dan TikTok Furi Harun Official. Dan juga ada Instagramnya ya. Baik teman-teman, sebelumnya Mami dan juga Nyai Ratu mengucapkan terima kasih atas pertanyaan kalian. Bagi yang belum Mami dan Nyai Ratu jawab, jangan berkecil hati, jangan sedih. Silahkan ya kalian share pertanyaan kalian di kolom komentar. Tetapi jangan lupa harus menyertakan nama kecil kalian. Nama panggilan di masa kecil. Jadi kalau kamu bertanya tentang diri kamu dan suami nih misalnya, kamu juga harus menyertakan nama panggilan kecil suami supaya lengkap ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oh iya lupa katanya Mami belum ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya ya. Jadi kalau acara sesi pertanyaan dengan Nyai Ratu harus selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Kali ini pertanyaan dari akun @vision. Selamat malam Mami dan Nyai Ratu. Nama panggilan kecil saya Vision. Kadang juga dipanggil Adek. Pertanyaannya, apakah saya akan bertemu dengan pasangan yang tepat? Yang kedua, dari waktu kecil seperti ada yang takut yang kadang timbul. Apakah ada hubungannya dengan masa lampau, suka tiba-tiba muncul rasa takut berlebihan gitu ya. Terima kasih Mami dan Nyai Ratu. Nah ini dari Vision atau Adek Nyai Ratu gimana? Oke, sudah ada sedikit jawaban dari Nyai Ratu. Untuk Vision atau Ade, ya, apakah kamu akan bertemu dengan pasangan yang tepat? Jadi kalau menurut penerawangannya Nyai Ratu, dari saat ini kita berbicara, kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, kemungkinan paling cepat itu 16 bulan sampai dengan 20 bulan atau mungkin hampir 2 tahun. Kalau saat ini memang akan ada lagi yang mendekat. Ada lagi, berarti ada nih yang lagi deket nih. Jadi akan ada lagi yang mendekat, tetapi mungkin endingnya hanya akan berteman biasa saja. Tetapi Vision jangan berkecil hati, karena memang untuk mendapatkan jodoh yang memang betul-betul tepat, betul-betul bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kita, itu butuh waktu. Jadi tidak bisa terlalu terburu-buru ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang past life regression mungkin ya. Jadi Vision ini suka tiba-tiba takut gitu, takutnya nggak jelas. Nah, di sini Mami Furi ingin menerangkan bahwa terkadang kita sering mengalami deja vu. Misalnya kita merasa bahwa kejadian ini tuh kayaknya pernah deh aku alami. Padahal misalnya itu adalah kejadian yang pertama. Tapi kapan ya? Aduh sebentar deh, kayaknya masa lalu aku pernah begini. Aku tahu nih, atau aku pernah melihat kakak aku sakit. Kok sekarang tiba-tiba kakak aku sakit? Nah, hal-hal seperti itu terkadang menyiratkan kita bahwa memang pernah ada kejadian yang membuat kita sangat trauma di masa lampau. Ini berlaku untuk kalian orang-orang yang percaya tentang masa lampau ya, atau retro. Tetapi untuk kamu-kamu yang belum percaya dan merasa bahwa masa lalu tuh nggak ada gitu, reinkarnasi tuh nggak ada, ya udah skip aja gitu ya. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi untuk orang-orang yang percaya dengan adanya retro, terkadang kita suka pertama mengalami deja vu. Misalnya kita baru mengunjungi sebuah tempat. Teman kita misalnya bilang, ada danau tuh bagus, main ke sana yuk, ayo. Tapi pada saat di danau itu kita udah tahu bahwa di sebelah kanan ujung akan ada pohon. Di sebelah kiri kita misalnya ada perahu. Di depan kita misalnya ada pemandangan yang sepertinya pernah kita lihat.
tetapi sebenarnya kita baru aja ke sana. Ini bisa aja berhubungan dengan masa lalu kalian yang memang sedikit banyak dekat dengan tempat tersebut. Kemudian juga kalau kita suka merasa tiba-tiba takut akan sesuatu atau fobia, ya misalnya fobia cicak, takut terhadap hewan-hewan reptil misalnya. Bisa aja memang ada trauma di masa kecil atau ada hubungannya dengan masa lalu kalian. Itu masih memungkinkan. Kemudian terkadang kalian suka ngerasa nggak? Misalnya nih, kamu baru berkenalan dengan orang, baru kenalan aja. Tapi kalian udah merasa deket banget, kayaknya udah tahu selama bertahun-tahun. Apa yang kalian bicarain sama-sama nyambung, kalian juga sama-sama tahu arah pembicaraan kemana, hobi dan kegemaran kalian juga sama. Bisa aja itu artinya kamu dan dia adalah twin flame atau misalnya pasangan dan couple di masa yang lalu gitu. Jadi bisa itu berhubungan dengan traumatis dan peristiwa di masa lalu, tapi harus lebih dijelaskan lagi secara detail takutnya itu sama apa ya Vision ya. Semoga cukup menjawab rasa penasaran kamu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun @malamala121. Nyai Ratu nih, aku udah usia 35 tahun, tetapi belum menikah dan belum mendapatkan pekerjaan. Gimana ya supaya dapat menikah? Kapan saya bisa menikah dan dapat pekerjaan? Panggilan kecil saya Dian dan saya juga kena sakit mental karena terlalu peka dengan makhluk halus. Oke, panggilannya Dian ya dari akun Malamala. Jangan sampai karena kamu bisa melihat makhluk halus, akhirnya kamu terkena penyakit mental karena terlalu sering dianggap halusinasi atau dijatuhkan mentalnya oleh orang-orang terdekat. Karena apa? Karena hal yang kamu alami mungkin juga dulu pernah Mami Furi alami. Di mana Mami harus menghadapi omongan-omongan, jangan dari luar aja, misalnya dari keluarga yang menganggap kita aneh, menganggap kita freak, menganggap apa yang kita omongkan dan lihat itu bohong, itu adalah hal yang lumrah. Sekarang yang harus Dian lakukan adalah kamu menerima keadaan kamu, tetapi jangan menjadi orang sensitif yang lebay. Mohon maaf nih, Mami Furi juga banyak melihat ada beberapa teman-teman yang sensitif yang terlalu ingin menunjukkan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang baru dia kenal, bahwa gua tuh sensitif loh, bahwa gua tuh begini loh. Jadi kalau kamu takut, kalau kamu kaget, tahan dan telan rasa takut dan kaget kamu sendiri. Karena tidak semua orang bisa menerima, itu yang Mami Furi lakukan. Tetapi ditelan itu bukan berarti akhirnya membuat jiwa kita stres, membuat kita memiliki penyakit mental. Rasa takut itu harus dilawan dan kamu harus menerima bahwa oke, saya bisa melihat makhluk halus, tetapi tentunya saya percaya dan yakin kepada diri saya sendiri, saya bisa berkomunikasi dengan manusia dengan baik dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Seperti itu, jadi jangan terlalu dipikirin yang makhluk halusnya. Nanti malah yang ada dunia kamu akan dikuasai oleh mereka, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya seperti yang sekarang terjadi. Ya, kamu jadi takut ngobrol sama orang, kamu jadi ragu-ragu, orang melihat kamu aneh, akhirnya dapat jodoh agak sulit, lalu juga dapat pekerjaan sulit. Jadi mulailah untuk membiasakan diri, melatih diri untuk senormal mungkin. Dan kalau kamu takut, kita punya doa. Kita punya Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Gitu ya, ingat rumus persamaan frekuensi. Di saat frekuensi kita rendah, kita takut, maka mereka akan menguasai kita. Mereka akan kuat, karena itu makanannya dia. Tapi di saat kita berani, di saat kita berdoa, di saat kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kita, frekuensi mereka akan melemah dan mereka nggak akan mengganggu kamu. Semoga Dian bisa menjadi orang sensitif yang menjadi berkah
ya, yang menjadi berkah, yang bisa membantu banyak orang, bukan orang sensitif yang akhirnya membuat keluarga dan orang-orang di sekitarnya tidak nyaman gitu ya Dian ya. Jadi harus belajar dari sekarang, mumpung masih umur 35 ya, mumpung masih muda. Kalau menurut Mami mah itu masih muda. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari akun @tia_agustina8251. Assalamualaikum Teh Furi, waalaikumsalam. Aku Cynthia, suka dipanggil Tia. Punten Teh mau tanya, aku menurut orang itu sifat aku tuh saklek, apa iya? Oke Tia, kalau dilihat dari wajah kamu ya, karena kebetulan kamu menampilkan wajah kamu. Gimana tuh Nyai Ratu? Jadi sebetulnya menurut Nyai Ratu, sikap saklek seseorang itu perlu di saat kita dimanfaatkan oleh orang lain, kita harus saklek, kita harus keras. Tetapi jangan sampai sifat saklek ini akhirnya membuat sesuatu hal yang baik nggak jadi datang dan menghampiri kita. Misalnya ada tamu yang datang berkunjung, karena kitanya jutek, kitanya ketus, kitanya nggak doyan basa-basi, akhirnya orang yang mau membawa rejeki itu jadi mundur dan memberikan rejeki itu kepada orang lain. Meskipun pada hakikatnya rejeki setiap orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tia harus bisa membedakan antara saklek, judes ya, dan juga apa namanya tuh kalau ngomong tuh menyakiti hati orang, itu harus bisa membedakan. Kalau di sini Mami Furi dan Nyai Ratu melihat bahwa terkadang omongan dan perkataan kamu itu terlalu ceplas-ceplos sehingga membuat orang lain sakit hati. Dan ini sangat berbahaya karena tidak semua orang bisa menerima ceplas-ceplos atau sakleknya kita. Saklek terhadap hal-hal yang jelas itu tidak apa-apa, itu harus. Tetapi kalau tiba-tiba judes, tiba-tiba ceplas-ceplos, yang malah omongan kita akan menyakiti orang lain, hati-hati. Karena kamu nanti ke depannya akan banyak mendapatkan masalah atau bertikai dengan orang lain. Ya, semoga mulai saat ini Tia bisa mulai sedikit demi sedikit memperbaiki sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan agar tidak ada masalah di kemudian hari. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari akun @nuraminah. Assalamualaikum Mami dan Nyai, waalaikumsalam ya. Saya mau tahu tentang penyakit kanker ini, apakah berhubungan dengan pikiran atau memang penyakit yang medis? Apa masih bisa sembuh ya Mami? Saya takut salah langkah menyikapi sakit ini. Terima kasih. Oke, Nur Amina. Jadi di sini Mami mau menjelaskan dulu ya. Terkadang ada beberapa orang yang Mami lihat mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang dia pernah diserang santet dan sudah nyampe ke second base-nya dia karena didiamkan, karena orang yang nggak ngeh akhirnya berkembang menjadi santet yang menggerogoti dan menjadi penyakit medis. Kan cancer itu kadang ada yang akibat santet tidak diobati atau akibat sakit hati yang dipendam. Jadi ada banyak faktor. Tetapi Mami Furi dan Nyai Ratu ingin memberikan semangat ya buat Nur Aminah. Semoga kankernya Nur Aminah bisa diobati, semoga Nur Aminah bisa sembuh seperti sedia kala ya, bisa membuang semua hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Tentunya kalau sudah masuk ke kanker harus segera diobati secara medis ya ke dokter. Tetapi untuk ketenangan batin, Mami Furi menyarankan Nur Aminah untuk mulai belajar meditasi ya, untuk memulihkan sakit di jiwa, untuk menghilangkan segala pikiran negatif, karena Mami Furi yakin semakin pikiran kamu positif, maka kesembuhan kamu akan datang semakin cepat. Mudah-mudahan jawaban dari Mami cukup membantu, karena kalau menurut Nyai Ratu ada baiknya Nur Aminah segera melakukan pengobatan medis sampai tuntas gitu ya.
Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, masih ada pertanyaan ternyata dari akun @akseaulit2607. Nyuwun sewu, Assalamualaikum Mami Furi dan Ibu Nyai Ratu. Waalaikumsalam. Nama panggilan kecil saya adalah Dada, diambil dari Ananda. Oh, Dada ya, lucu. Izin bertanya, yang pertama karena saya amat tertarik dengan dunia spiritual sedari kecil, apalagi keturunan keluarga saya hampir banyak yang memiliki kelebihan, apakah saya memiliki bakat di dunia spiritual? Saya juga ingin membantu banyak orang, terutama keluarga. Saya sedari kecil juga ikut dengan Dewi Kuan Im. Saya menganggap beliau sebagai ibu kandung. Bagaimana cara mengasahnya bila ada? Nah, yang pertama dulu ya. Nyai Ratu akan menjawab untuk Dada. Pertama, bisa lakukan puasa weton ya. Bisa melakukan puasa weton atau puasa mutih untuk mengasah. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa melakukan tirakat ke makam keramat atau ke tempat-tempat yang memang dikeramatkan guna mengasah kemampuan spiritual kamu. Lalu juga di sini hubungan kamu sangat baik dengan Ibu Dewi Kuan Im, artinya kamu bisa berkomunikasi batin dengan beliau. Jadi datanglah di sembahyangan di hari-hari istimewanya Dewi Kuan Im, berikan hantaran seperti yang Maim senang ya, seperti buah-buahan, dodol, jeruk, apel, dan lain sebagainya agar kamu bisa semakin terhubung. Jadi kalau menurut Mami Furi, jalani aja karena Dada sudah memiliki bakat yang lumayan bagus. Kemudian yang kedua, papa saya baru saja meninggal, mau ikut turut berduka cita ya Dada ya. Saya merasa masih ada sesuatu yang mengganjal, entah karena merasa syok yang amat mendalam sehingga jadi ganjalan atau karena memang ada sesuatu yang sedang berusaha dibisikkan. Tapi kemungkinan saya kurang peka, mohon petunjuknya dan di mana papa saya berada sekarang. Terima kasih Mami Furi dan Ibu Nyai Ratu. Oke, jadi izin menyebut Nyai Ratu dengan tambahan sebutan ibu karena itu adalah kebiasaan saya agar terasa sopan. Seperti saat memanggil Nyai Pohaci menjadi Ibu Pohaci atau Kanjeng Ratu menjadi Ibu Kanjeng Ratu. Oke, tidak apa-apa, terima kasih. Jadi untuk masalah papa, ini nggak bisa lewat komentar karena ini adalah sesuatu yang very personal dan tidak etis kalau disebutkan di sini. Di sini adalah ruangan untuk pertanyaan yang umum, makanya datanya juga hanya Mami minta nama panggilan kecil. Untuk bisa mengetahui apakah seorang almarhum itu memiliki pesan atau hal-hal yang masih mengganjal, Mami Furi sarankan kepada Dada untuk melakukan sesi konsultasi private ya, secara langsung bersama Mami ya. Mungkin Dada juga pengen curhat bagaimana caranya untuk bisa semakin mengasah dan memiliki kepekaan batin yang tinggi. Nah, untuk konsul sendiri kamu bisa cek atau masuk ke Instagram Furi Harun atau Boneka Furi Harun account ya, nanti akan dijawab DM-nya oleh admin kita. Atau bisa juga DM kirim pesan ke TikTok Furi Harun Official, nanti bilang aja aku Dada gitu. Karena untuk meminta pesan-pesan terutama dari orang yang sudah meninggal dan itu adalah orang tua kita, prosesinya tidak semudah Mami membacakan komentar atau membaca aura. Akan ada hal-hal pribadi dan privasi yang digali dan itu tidak baik kalau dibicarakan di forum umum seperti ini. Gitu ya Dada ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan Mami Furi juga mau bilang nih ya, buat kamu yang aduh sering ketempelan, auranya kurang bagus, energinya jelek atau susah move on dari mantan, ini ada minyak banyak ya. Ada minyak aura, minyak sambung rosok atau minyak pagar, dan ada garam juga nih buat yang rumahnya sering-sering didatengin makhluk halus ya. Buat kamu yang usahanya sering diganggu gitu, kamu bisa order di Instagram Boneka Furi Harun account. Sekian jawaban Mami dan Nyai Ratu, makasih ya sudah memberikan masukan. Dan bagi kalian yang ingin bertanya silahkan, tapi pertanyaannya harus jelas, tidak terlalu privacy ya.
Karena kalau privacy banget, Mami Furi nggak akan buka di sini. Lalu juga nama panggilan kecil kalian wajib ya disebutkan. Jangan lupa follow Facebook Furi Harun dan juga selalu subscribe, kasih tahu teman-teman dan saudara-saudaranya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. See you on the next episode. Bye-bye.